ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang mulia Tuan Imam selaku pengurusi majlis ceramah agama seputar Isra dan Mi'raj pada malam ini, yang bahagia Tuan pengurusi masjid Haji Basrah, dan seterusnya EDK yang bertugas mengendalikan masjid, suku wanita, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dikasih sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bertemu di masjid yang mulia ini dengan nawaitu yang sama, dengan niat yang sama, yaitu kita ingin mendengar satu peristiwa yang besar, yang mana peristiwa itu tuan-tuan adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW kedua terbesar. Malam ini yang ingin kita ceritakan secara ringkas ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kedua terbesar. Bermakna tuan-tuan, ada lagi mukjizat Nabi yang pertama terbesar. Apa dia? Mukjizat Nabi pertama yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Dan yang kedua terbesar mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra wa Mi'raj. Peristiwa Isra wa Mi'raj. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, untuk menceritakan kisah secara lebih dalam ataupun secara terperinci ataupun secara teliti tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidaklah cukup dengan masa setengah jam, tuan-tuan. Maka insya-Allah malam ini saya akan cuba ringkaskan. Ya, sebenarnya perjalanannya panjang. Perjalanan panjang, malam ini saya akan cuba ringkaskan. Semalam alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala saya berceramah di Masjid Jami' As-Sulah Tuhari di Bandar Sedakan itu daripada maghrib sampai pukul 8 malam pun ceritanya belum selesai tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Baru bunyi. Jadi mukadimah sebagai mukadimah tuan-tuan, sebagai mukadimahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam yang luas ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam yang luas ini, yang mana seperti mana yang pernah diceritakan besarnya alam ini, ya. Langit yang Allah ciptakan itu ada 7 lapis. Langit itu ada 7 lapis. Tebal langit, bumi ini ada tebal, langit pun ada tebalnya. Tebal langit itu tebalnya sejauh 500 tahun perjalanan ukuran akhirat. Tebal langit itu 500 tahun perjalanan. Jadi langit itu ada 7 lapis. Langit pertama dengan langit kedua jarak daripada langit pertama menuju ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Jarak langit kedua menuju ke langit ketiga 500 tahun perjalanan. Dan begitulah langit keempat, kelima 500 tahun perjalanan, daripada kelima ke enam 500 tahun perjalanan, daripada ke enam hingga ke tujuh 500 tahun perjalanan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, 500 tahun kali 7 berapa? 3.500 tahun perjalanan. Subhanallah. Jauh ke dekat? Jauh. Jadi besar ke langit itu atau kecil? Besar, tuan-tuan. Langit itu besar. Tetapi ada lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Langit sudah besar dan luas, yang mana langit itu penghuninya adalah para malaikat, ya.
malaikat adalah penghuni langit. Jadi di surga sekarang macam mana? Siapa penghuni surga? Adakah surga sudah wujud? Surga sudah wujud, tuan-tuan. Surga sudah wujud, neraka pun sudah wujud, tetapi belum ada penghuninya. Jadi malaikat ini yang menghuni langit yang ini besar, yang 7 lapis ini, rupa-rupanya adalah makhluk Allah yang besar daripada langit. Apa dia? Kursi. Makhluk Allah, langit besar, kemudian kursi lagi besar daripada langit. Ini sebabkan langit itu kalau digulung, menjadi sekeping besi, kemudian besi itu dilontarkan ke atas padang pasir. Sekeping besi, langit itu telah dilipat oleh Allah seperti sekeping besi. Besi itu dilontar ke padang pasir yang luas. Padang pasir itu adalah kursi. Langit itu adalah sekeping besi. Besar dan kecil kursi ini, subhanallah, besar. Tetapi ada makhluk Allah yang paling besar dari kursi. Apa dia? Yaitu Arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Dalam semua ciptaan Allah ini, Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan dinisbahkan untuk mudah paham, sekiranya kursi itu dikecilkan, dikuatkan ataupun dipadatkan menjadi sekeping besi, maka besi itu dilontar kepada pasir yang amat luas, maka kursi itu ibarat sekeping besi yang terletak di padang pasir di Gunung Sahara. Dan padang pasir itu adalah Arsy Allah yang maha agung, yang agung. Arsy Allah yang agung. Jadi besar ke kecil Arsy, tuan-tuan? Besar ke kecil? Besar, tuan-tuan. Ini sebagai mukadimah, sebab cerita Isra wa Mi'raj ini ada kaitan dengan ini. Ada kaitan. Kerana apa punca dan bagaimana peristiwa berlakunya Isra wa Mi'raj ini. Memang setiap tahun tuan-tuan pernah dengar ceramah setiap tahun Isra wa Mi'raj. Tapi apakah puncanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj naik ke langit? Apa puncanya? Tuan-tuan yang sekalian, sebelum berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita kasih diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Sebab itu Nabi kita termasuk dalam golongan Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu ada 5 orang. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji Nabi dengan ujian yang terlalu berat. Ujian yang pertama, Nabi dan umat Islam kehilangan ketika itu satu tempat bergantung sebagai sayap kanan Nabi dalam memperjuangkan Islam ini, dalam menyampaikan risalah yang suci dan mulia ini. Siapa dia? Siapa tahu? Rocky bukan, tapi adalah pakcik Nabi bernama Abu Talib. Abu Talib ini adalah pakcik Nabi. Walaupun dia tidak memeluk Islam, tetapi oleh kerana kedudukan Abu Talib ini sebagai di antara orang yang terkenal di kalangan kafir Quraisy dan sebagai pemuka Bani Hashim ketika itu, maka dia amat disegani. Oleh kerana masyarakat kafir Quraisy segan kepada Abu Talib, maka otomatiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun disegani oleh masyarakat yang kafir ketika itu, dan tidaklah mereka berani untuk mengapa-apakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Abu Talib masih hidup. Walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam, tetapi yang sedihnya tuan-tuan, yang sedihnya ialah yang dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya, yaitu ketika menjelang kematian Abu Talib. Ketika Abu Talib dalam keadaan nazar, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya pamanku, ya pakcikku, ucapkanlah kalimat ini, la ilaha illallah, supaya bukti besok, sebagai penolong kau besok di akhirat, bahawa sebagai bukti supaya kau selamat di akhirat. Ketika Nabi menyebut
pula Abu Jahal dengan kuncu-kuncunya. Kata Abu Jahal, "Ya Abi Talib, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang engkau?" Nabi Muhammad tidak peduli itu semua. Nabi Muhammad kata, "Ya pakcikku, ya pamanku, ucapkanlah kalimat ini. La ilaha illallah, wahai pakcikku, ucapkanlah wahai pakcikku." Tapi Abu Talib segan dengan Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Abu Jahal itu pakcik Nabi, tetapi yang mengingkari dan menentang Nabi. Dia kata, "Ya Abi Talib, apakah tidak malu dengan agama baru Muhammad, sedangkan kita telah menyembah agama yang lama di moyang kita?" Maka akhirnya Abu Talib membuka mulut. Katanya, "Aku tidak akan meninggalkan agama nenek moyangku." Maka sedihlah Nabi. Sedih Nabi dan duka cita Nabi. Ini dikatakan tahun itu adalah tahun Amul Husni. Tahun itu dikatakan tahun Amul Husni, yaitu tahun kesedihan dan tahun duka cita. Maka Nabi pun berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah pakcikku, ya Allah." Akhirnya Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Qasas, disebut, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Allah kata dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Maknanya Nabi Muhammad tidak berupaya memberi hidayah. Macam kita lah, kita hari-hari bawa istri kita, anak-anak kita ke masjid contoh, tapi ada pun anak-anak kita yang tak mau masjid, tak mau ayah, tak mau pak, ibu, biar aku main game di rumah. Kan? Apa jenis game yang popular sekarang tu? Siapa dia tahu nama game? Tak mau bapak lah ke masjid buat apa? Kita hari-hari dakwah lagi ke masjid, anak tak mau pak. Sebab yang beri hidayah itu siapa? Allah. Berbuilah guru ustaz itu berceramah ke sana kemari, tetapi sedikit sangat orang yang dapat hidayah. Bukanlah ustaz atau ulama atau alim itu yang berhidayah, tetapi hidayah itu milik Allah. So itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya berapa tuan-tuan? Nabi Nuh 950 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Siapa sini umurnya sampai 100 tahun ke tangan? Dapat hadiah. Dapat 100 tahun. Dapat hadiah. Tidak ada kan? Umur Nabi Nuh 950 tahun. Dalam umurnya 950 tahun itu, tuan-tuan dan perempuan, siapa boleh cekak berapakah pengikut Nabi Nuh alaihissalam? Berapa pengikutnya? Kalau di sini pengikut Ustaz Kopi kita banyak di sini, ada 20 orang. Pengikut Imam Syafiq banyak. Tapi pengikut Nabi Nuh alaihissalam berapa? 950 tahun umur Nabi Nuh. 900 tahun berdakwah, 50 tahun tidak berdakwah, 900 tahun berdakwah. Hanya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam cuma sekitar 100 orang saja, tuan-tuan. Sebab itu ketika di padang mahsyar besok, di padang mahsyar semua nabi-nabi cemburu kepada Nabi Muhammad. Di padang mahsyar kita akan dibariskan sebanyak 120 barisan, dan semua nabi-nabi cemburu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana umat Nabi Muhammad ramai. Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad berkata, "Ya Jibril, kenapa Nabi Musa menangis?" Kata Jibril, "Ya Muhammad, Nabi Musa menangis kerana menenangkan umatnya sedikit. Umatmu lebih ramai daripada umat Nabi Musa. Menenangkan umatmu adalah umat yang akan masuk surga lebih awal daripada umat-umat yang lain. Sedangkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir dilahirkan di atas muka bumi. Selepas kita ini tidak ada umat lagi, ya? Kita umat Nabi Muhammad yang terakhir, dan Nabi Muhammad adalah penutup Nabi yang terakhir. Jadi kita umat yang terakhir dicemburui oleh umat-umat yang lain. Ini mukadimah. Okey.
Yang kedua, kesedihan Nabi yang kedua. Pertama, kematian sayap kanan Nabi. Yang kedua, kematian yang paling Nabi sayang, yang paling Nabi cintai di dunia ini. Tak lain tak bukan istri Nabi. Siapa istri Nabi? Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi yang pertama yang paling Nabi sayang, yang membantu Nabi ketika suka dan duka, yang menyelimuti Nabi ketika Nabi dapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Maka ketika Nabi turun daripada Gua Hira dalam keadaan menggelegar badan Nabi, ketakutan. Kenapa ketakutan, tuan-tuan? Kerana Nabi ketika itu melihat bentuk rupa malaikat Jibril yang sebenarnya. Nabi ketika itu mendengar suara panggilan di atas, "Ya Muhammad." Nabi mencari, "Ya Muhammad." Bila Nabi mendongak ke atas, subhanallah, Nabi terpaku, menggelegar badan. Nabi melihat rupa malaikat Jibril yang sebenar-benarnya besar. Subhanallah, sayapnya menyeliputi seluruh bumi ini. Sayap malaikat Jibril menutup semua bumi. Ketika itu kita belum lahir, tidak nampak. Macam mana? Sayap malaikat Jibril 600 sayap, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Tapi tuan-tuan jangan bayangkan seperti burung. Mungkin yang burung 2 sayap. Di mana diletakkan yang sayap yang lain? Ada soalan juga. Burung 2 sayap, kalau 600 diletak di mana? Mungkin macam penyangat 6 sayap. Tak juga macam kalkatu. Bukan, dia macam mana? Wallahu. Besarnya malaikat Jibril ini 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Jarak di antara satu sayap dengan sayap yang lain 100 tahun perjalanan. Subhanallah. Telinga malaikat Jibril sampai ke bahu, jaraknya 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Besar tadi tuan-tuan. Itulah yang dilihat oleh Nabi hingga pada Nabi bergetar. Maka ketika itu Siti Khadijah binti Khuwailid, istri kesayangan Nabi, menyuruh untuk mencari di mana Muhammad, menyuruh pembantunya mencari Nabi Muhammad. Akhirnya jumpa dalam keadaan terpaku. Maka bila dibawa pulang, Siti Khadijah tidak banyak bicara, terus menarik suaminya dan menyelimuti, menutup badan suami dengan selimut tanpa banyak soal bicara. Kalau kita tuan-tuan sebagai perbandinganlah. Nah, kita balik pukul 3 pagi ke rumah. Tutup pintu, semuanya buka, saya pintu. Kemana kau? Ini mesti ada ni, dia punya ni, cewek-ceweknya ni, kan? Tapi bukan di sini semua okey. Istri yang datang malam ini, alhamdulillah, solehah. Ini di tempat lain, kan? Ini saya contoh di tempat lain, kan? Lambat balik kena marah. Kadang-kadang saya punya sahabat bukan di sini, tempat lain, kan? Kalau dia jalan musafir, mesti ada bukti buat selfie dulu. Oh abang di sini, oh abang di situ, ya alhamdulillah. Padahal bukan di situ. Action saja. Panggil korban main kopi-kopi supaya orang luar nampak aku di sini. Oh alhamdulillah di sini. Padahal bukan. Ini sebenarnya kenapa? Kerana disebut dalam Quran, laki-laki beriman untuk perempuan beriman. Sudah lumrah dunia ini, laki-laki beriman untuk perempuan beriman. Laki-laki tidak beriman untuk perempuan tidak beriman. Raja kawin dengan putri, cikgu kawin dengan cikgu. Kan? Betul tak tidak? Kebiasaan begitu, sudah jadi lumrah begitu. Sebab Allah mengetahui yang mana yang layak untuk kita. Kalau kita ini tidak sehebat tidak payahlah dari Muhammad, tidak sehebat seperti orang saleh, jangan kita bermimpi depan istri yang salihah. Kita pun berdoa yang berpuja-puja ya Allah, jadikanlah dapatkanlah istri yang salihah. Jangan mimpi kerana kita tidak saleh. Berdoa pula mencari istri yang saleh, padahal diri sendiri. Begitu juga perempuan, ya Allah, dapatkanlah suami yang saleh. Tapi kalau kita tidak salihah, jangan mimpi kita dapat suami yang saleh. Begitu lumrah alam dan tertulis dalam Al-Quran. Jadi kemudian kewafatan istri kesayangan Nabi yaitu Siti Khadijah ini menyebabkan Nabi makin sedih kerana Siti Khadijah ini adalah perempuan yang bangsawan, hartawan, kaya ketika itu. Hampir semua barang-barangnya dikorbankan untuk perjuangan fisabilillah, hampir semua.
Akhirnya bila kewafatan Siti Khadijah, maka Nabi bersedih, Nabi susah hati. Itu sebab tahun itu dikatakan tahun apa? Tahun Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Kemudian selepas itu, apabila tidak ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad SAW, Abu Talib sudah meninggal dunia, Siti Khadijah sudah wafat, maka ketika itu orang kafir Quraisy semakin berani. Akhirnya mereka mengumpung Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat lain. Tidak dibenarkan berniaga, tidak dibenarkan berhubung dengan luar. Orang luar tidak boleh dibenarkan, kawin pun tidak boleh, semua tidak boleh. Selama 3 tahun umat Islam bersama Rasulullah dan para sahabat dikepung di satu tempat. Akhirnya selama 3 tahun itu dalam keadaan susah payah, menderita, makanan pun habis, minuman pun kering, tenaga semua mati, tidak dibenarkan berhubung dengan orang luar. Akhirnya sahabat-sahabat terpaksa memakan rumput-rumput kering. Subhanallah, terpaksa memakan rumput-rumput kering, tinggalkan bibir dan mulut para sahabat pecah-pecah. Sedih Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun keluar daripada Mekah sebelum hijrah. Ini peristiwa sebelum hijrah ya. Nabi keluar ke Mekah, yaitu Nabi beranggapan ada satu negeri yang bagus, mudah-mudahan negeri ini menyambut perjuangan Nabi, menyambut Islam dan menerima Islam, yaitu Taif. Nabi pun berjalan ke Taif bersama 6 sahabat. Tetapi yang berlakunya tuan-tuan di Taif, bukan saja Nabi tidak dapat layanan yang baik, bahkan dia lontar lagi Nabi dengan batu-batu. Dia lontar Nabi dengan batu-batu hingga berdarah muka Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika itu subhanallah, hebatnya Nabi. Adakah Nabi marah? Tidak. Adakah Nabi murka? Tidak. Hingga ketika itu datanglah malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi Allah, engkau Rasulullah, kalau engkau izinkan, aku akan ambil gunung ini, aku angkat, aku akan campakkan ke tempat orang Taif supaya mereka mati semuanya. Kata malaikat penjaga gunung. Kata Nabi, tidak wahai malaikat, jangan. Karena aku berkeyakinan ada di antara mereka, ada di antara keturunan-keturunan dan tulang-tulang yang lahir dari tulang-tulang sulbi bangsa Taif ini yang akan memeluk Islam nanti. Kemudian akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa kaumku karena mereka tidak mengetahui. Begitu Nabi. Kalau kita tuan-tuan tidak pedo lah, mungkin saya lah kan, contoh datang masjid kemudian di luntaran batu, mungkin balik terus, balik marah lagi, apa ini? Bukan saya marah. Iman lemah tuan-tuan, tidak sama dengan Nabi. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nampak tuan-tuan, cerita Isra dan Mi'raj ini baru di bawah, di bumi, belum berjalan lagi. Oke. Ini cerita. Jadi apa puncanya Nabi SAW dijemput oleh Allah? Inilah puncanya. Bila Nabi sedih, ya Allah Tuhan, ampunkanlah dosaku ya Allah, aku lemah ya Allah. Maka akhirnya Allah memerintahkan Jibril, ya Jibril, jemput hambaku Muhammad untuk satu perjalanan jauh yang dikatakan Isra wa Mi'raj. Itu Isra wa Mi'raj. Mi'raj ya. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra itu adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam, ya, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailan yaitu malam. Kenapa malam? Karena waktu malam inilah waktu yang terbaik. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan di Baitul Maqdis? Di mana letak Baitul Maqdis? Di Palestina. Kenapa? Kenapa tidak Nabi Muhammad SAW direct dari Masjidil Haram terus ke langit? Ataupun daripada Masjidil Haram ke Sendakan baru ke langit? Kenapa tuan-tuan? Kerana di Masjidil Aqsa di Palestina ini ada satu tempat, ataupun ada satu lorong pintu untuk naik ke langit di Masjidil Aqsa. Sebab itu semua nabi-nabi berada di Masjidil Aqsa. Sebab ada satu lorong ataupun satu pintu yang lurus ke langit. Subhanallah. Sebab itu orang-orang barat mencipta
film-film ya, seperti adventure dan macam-macam. Mereka sebenarnya mengambil ini dari ilmu ini dari Islam. Yang dikatakan batu macam-macam kan. Jadi di Baitul Maqdis di Palestin itulah ada satu tempat lorong untuk Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan. Jadi artinya Isra itu adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditempuh macam-macam halangan. Ketika Nabi Muhammad SAW, ini cerita, saya potong cerita. Sebenarnya adalah peristiwa Nabi Muhammad dibelah dadanya dua kali. Pertama ketika umur Nabi 5 tahun, ketika Nabi tinggal dengan Halimatus Sa'diyah, dibelah dada Nabi, dibersihkan. Yang kedua ketika ini Isra dan Mi'raj, tapi tidak ceritakan untuk menjimatkan masa. Maka ketika itu didatangkan burak ini mengikut hadis Nabi adalah binatang yang seperti kuda, tetapi kata Nabi ukuran badan burak ini kecil sedikit daripada kuda dan besar sedikit daripada himar ataupun keldai. Kecil sedikit daripada kuda dan besar sedikit daripada keldai. Keadaan burak ini perjalanannya, bila dia berjalan dia akan melihat kelajuannya sejauh mata memandang. Macam kita pandang ke langit itu sampai gitu. Itu kelajuan burak. Dan bila dia naik ke bukit, kaki depannya akan pendek, kaki belakang akan memanjang. Subhanallah. Macam mana keadaannya, wallahu alam. Kalau tuan-tuan dan perempuan mau tahu nanti macam mana keadaan burak, insya-Allah kalau kita masuk surga nanti dan surga, amin ya, insya-Allah. Dan jumpa Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana keadaan burak? Pasti kita tahu burak. Kenapa? Kerana burak ini berasal dari surga. Burak ini tuan-tuan berasal dari surga. Dan burak yang datang di Nabi ini adalah burak yang paling kecil. Yang paling kecil. Kerana bagaimana sifat manusia yang masuk surga itu, ketika kita semua masuk surga insya-Allah amin, besar kita adalah seperti Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana besar Nabi Adam? 60 hasta. Hasta ini ya, hasta. 60 hasta, tinggi macam pokok kelapa Nabi Adam. Jadi semua kita ini insya-Allah kalau masuk surga besok kita akan dibesarkan seperti besarnya Nabi Adam alaihissalam. Kalau besar kita macam besar Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta, lebar badannya 10 hasta, pastilah burak yang di surga itu adalah burak yang besar sesuai dengan penduduk surga. Tetapi dalam neraka pula manusia yang masuk neraka pun dibesarkan, tapi besarnya beratus kali ganda daripada besar Nabi Adam. Subhanallah. Di sebelum hadis, gigi ahli neraka gigi sebesar bukit Uhud. Siapa yang sudah pernah melakukan haji atau umrah, bukit Uhud, gigi penduduk neraka itu, ahli neraka itu sebesar bukit Uhud. Itu gigi. Kalau kepala, kalau badan, subhanallah besar. Kenapa dibesarkan? Orang bertanya, Ustaz, kenapa dibesarkan? Tidak sebenarnya surga. Kerana supaya mereka merasai azab api neraka yang maha dahsyat. Kita tinggalkan itu. Balik kepada Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sudah menaiki burak, tidak cerita, maka berjalan Nabi dengan Jibril dan burak. Maka ketika itu perjalanan Nabi diganggu oleh jin Ifrit. Jin Ifrit telah mengejar Nabi dengan kuburnya. Jin Ifrit ini adalah jin yang terkuat sekali di muka bumi ini. Kerana jin Ifrit inilah yang mencuri rahsia-rahsia dari langit sebelum Nabi dilahirkan. Sebelum Nabi dilahirkan di atas muka bumi ini, ketika Nabi Muhammad belum lahir, jin Ifrit telah mencuri rahsia-rahsia dari langit. Rahsia-rahsia dari langit itulah yang didapat oleh jin Ifrit dan diamalkan oleh bumu-bumu sakti. Akhirnya bumu-bumu tahu, kau nanti mati, kau nanti begini, kau nanti begini. Kerana rahsia-rahsia yang didengar oleh jin Ifrit di langit. Rahsia-rahsia yang didengar oleh jin Ifrit di langit. Maka jin inilah yang mengejar Nabi Muhammad SAW dan apinya ketika Nabi Muhammad menaiki burak. Maka kata malaikat Jibril, Ya Muhammad, bukankah aku telah mengejar engkau kalimah-kalimah yang dapat mematikan jin Ifrit ini? Kata Nabi Muhammad, ya. Maka bacakanlah. Bila Nabi Muhammad SAW membaca kalimah-kalimah itu, maka jatuhlah jin Ifrit dengan api-api. Maka terus perjalanan Nabi Muhammad SAW.
Akhirnya dalam perjalanan itu Nabi berkata, ya Jibril, saya dah hargai ya Jibril, saya dah hargai ya Jibril. Maka kata Jibril alaihissalam, sekarang di depan kamu ya Muhammad ada 2 jenis minuman. Setengah riwayat mengatakan ada 3 jenis minuman, setengah riwayat mengatakan ada 3, setengah riwayat mengatakan ada 2. Ditambah yang 2, yaitu arak dan laban. Kalau laban apa dia? Susu dan arak. Maka Nabi Muhammad SAW memilih susu. Terus kata Jibril, ya Muhammad, andai kata kamu minum arak, maka seluruh umatmu nanti akan mabuk dengan arak. Bahaya. Nasib baik Muhammad dan Muhammad SAW tidak meminum arak. Kemudian berjalan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seorang tua sangat, bongkok 3. Apa kata orang tua itu? Dia kata, ya Muhammad, tunggu sebentar, aku ingin katakan sesuatu. Dia kata, ya Muhammad, tunggu sebentar, aku ingin katakan sesuatu. Nabi Muhammad tidak menjawab. Nabi Muhammad kata, ya Jibril, siapakah itu? Maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah dunia. Andai kata engkau menjawab panggilan dunia, maka seluruh umatmu akan terikut-ikut dari dunia dan lupa akan akhirat. Subhanallah. Ada masalah lagi. Kemudian ini saya berikan cerita ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan, tiba-tiba ada lagi yang manggil Muhammad. Ini belum sampai ke Masjidil Aqsa nih. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, katanya, ya Muhammad, unzurni as'aluk. Ya Muhammad, unzurni as'aluk. Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, siapakah itu? Maka jawab Jibril, sesungguhnya inilah seruan Yahudi. Andai kata engkau menjawab seruan Yahudi tadi, maka seluruh umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Subhanallah. Nasib baik Nabi Muhammad SAW tidak menjawab panggilan. Okey, sampai di Masjidil Aqsa, banyak lagi perjumpaan Nabi dengan makhluk itu dengan ini. Kita jimatkan masa sampai di Masjidil Aqsa, maka kata mereka, ya Muhammad, kita singgah di Masjidil Aqsa ini untuk menunaikan salat. Maka Nabi Muhammad SAW pun turunlah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian azanlah malaikat Jibril dan kamatlah malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat ramainya orang tengah sembahyang dan tengah rukuk sembahyang sunat sebelum sembahyang. Dan kita lepas azan sembahyang sunat kan qabliyah, ramai Nabi Muhammad itu, ramai, lebih kurang 124.000 orang. Saya tak tahu ini siapa. 124.000 orang turut serta berada di Masjid Aqsa di Palestin itu bersama-sama dengan Nabi. Siapa tahu ini siapa? 124.000 orang itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul turut serta bersembahyang dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Jibril AS kamat, lepas azan kamat, maka ketika itu semua melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua melihat, macam tuan-tuan dan puan saya kan, semua melihat. Sudah kamat ni, semua melihat. Jadi saya nak suruh Imam Mukti itu sampai pula, paksa semua melihat. Maka Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam untuk sembahyang di Masjidil Aqsa di Palestin pada ketika itu. Wallahu a'lam sembahyang apakah itu tidak disebut dalam kitab sembahyang apakah. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa makam Nabi Muhammad SAW adalah lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. 124.000 orang nabi yang wajib kita imani, 25 orang saja. 25 orang yang wajib kita pelajari dan imani. Yang lain itu kalau belajar lebih bagus. Sebab ada nabi-nabi yang tuan-tuan dan perempuan tidak pernah dengar. Nabi Daniel pernah dengar, dan Nabi Daniel tidak pernah. Nabi Samuel tidak pernah. Semua sebelah kita. Jadi sebenarnya cerita Isra dan Mi'raj macam semalam lah ceramah di Masjid Jami Bandar memang tidak habis. Teruskan je. Sekarang 3 jam. Teruskan je. Ya.
Jadi tergantung kepada jemaah yang sekalian, ada kamu teruskan sedikit atau kita sampai isyak, kita sambung di hari yang lain. Teruskan saja. Teruskan saja. Nanti kita komen saja. Sebab sikit lagi sayang nih. Sebab apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita buat, kita dengar, bukan kita buat malam-malam. Kalau malam-malam kau mendengarkan, boring juga kan? Tapi ini setahun sekali. Setahun sekali saya buat tuan-tuan dan perempuan meneroka satu alam yang kata Isra wa Mi'raj. Sekarang kita masih bercerita di atas dunia ini. Sekarang ini kita masih bercerita di atas dunia. Belum lagi kita Mi'raj. Jadi saya ulang lagi, apakah itu Mi'raj? Isra itu artinya perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj itu dalam bahasa Arabnya ada tangga perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima satu perintah, yaitu perintah sembahyang. Nanti saya ceritakan, okey? Bila selesai Nabi Muhammad SAW sembahyang bersama Jibril dan 124,000 nabi-nabi dan rasul-rasul itu, maka ketika itu setengah yang mengatakan Burak tidak mengikuti lagi perjalanan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril lagi. Burak itu diikat satu dinding di Masjidil Aqsa dekat pasti itu, dan dinding itu sekarang telah menjadi tempat ratapan orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat dinding tempat diikat Burak itu telah menjadi ratapan orang-orang Yahudi, karena mereka menganggap ini tempat suci dan tempat Tuhan. Padahal cerita yang sebenarnya adalah tempat diikatnya binatang Burak. Dan yang mengikuti Burak dan nabi-nabi yang pernah menaiki Burak bukan setakat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nabi-nabi yang pernah menaiki Burak, tetapi tidak dimi'rajkan oleh Allah ke langit, tidak setakat menaiki Burak. Di antara nabi yang menaiki Burak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan istrinya, ya, di padang pasir yang luas. Ketika itu belum ada terwujudnya Ka'bah, di satu lembah yang panas, di satu lembah yang sunyi, yang tidak ada pokok-pokok, cuma ada batu-batuan sahaja, bersama Nabi Allah Ismail. Siapakah istrinya? Istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di padang pasir yang luas bersama Nabi Allah Ismail. Siapakah dia? Siti Hajar. Maka ketika itu sampai wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberitahulah kepada istrinya yang disayang, ya, Siti Hajar, bersama anak yang masih bayi Ismail alaihissalam di padang pasir yang sunyi, yang kontang, yang kering, yang panas. Adakah di sini wanita-wanita yang sanggup tinggalkan suaminya begitu? Wallahu a'lam, mungkin ada, dan kita tidak tahu. Kalau ada contoh, tidak payah ditinggalkan di padang pasir, barangkali ditinggalkan di padang senakan saja. Tinggalkan ayam, kau tinggal di padang senakan. Senang-senang pula kau yang panas begini, kau tinggal aku payung pun kau nak kasih. Kalau ada duit, apa aku boleh bayar naik grab? Ini tidak ada. Contoh, di padang senakan, ramai orang lagi lalu lalang. Kalau pernah boleh senakan tu ada kantin, kan? Boleh minum teh tarik, boleh miskin bayarnya, boleh pecah yang digoreng, nasi lemak, semua ada. Boleh makan, boleh minum di padang senakan. Cuba di belakang, macam-macam restoran ada. Jangan sesalah naik, jangan sesalah naik itu. Tetapi ini istri Siti Hajar ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di satu tempat yang panas, yang kering kontang, tidak ada air. Maka berlari-lari anaklah Siti Hajar dari bersama Muhammad. Berlari-lari anak, melihat-lihat kalau adalah orang-orang yang datang, kalau adalah musafir yang lalu ataupun pengembala yang tersesat yang minta air walaupun sedikit, kerana Ismail telah menangis kehausan. Ismail telah menangis kehausan, kering susu ibunya, maka Ismail menangis. Tapi Ismail masih bayi, mana tahu kan? Dia hentak-hentaklah kaki Nabi Ismail AS, maka akhirnya keluarlah air dari pertanah, itulah air Zam-Zam. Jadi apakah yang berlaku pada Nabi Ibrahim ketika itu? Nabi Ibrahim dengan izin Allah SWT pada tempat itu, Allah
beri kelebihan pada Nabi Ibrahim, diberi dia kendaraan Burak untuk datang ke tempat di negara yang lain untuk berdakwah. Kerana kalaulah Nabi Ibrahim jalan kaki begitu berwaktu-waktu berjauh-jauh perjalanan daripada Masjidil Haram Makkah ke Madinah, 1 bulan perjalanan menaiki unta yang laju, 1 bulan perjalanan menaiki kuda yang laju. Waktu itu tidak ada Ferrari, tidak ada motosikal, tidak ada Proton. 1 bulan, tuan-tuan. Jadi sebab itu Allah sayang pada Nabi Ibrahim, diberi dia kendaraan Burak, tetapi tidak dimi'rajkan Nabi Ibrahim setakat di dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit, ada satu batu. Ada satu batu yang dipijak oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ingin ke langit. Ya, apa nama batu itu? Siapa tahu? Dia bukanlah batu baru-baru, bukan juga batu yang kita nampak di sini, tapi ada batu yang bernama Syahra. Batu ini telah dipijak oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ingin ikut berjalan Mi'raj ke langit, tapi malaikat Jibril melarangnya. Jadi sekarang kalau kita pergi ke masjid, ada satu batu yang tergantung. Siapa nampak batu tergantung? Ada kan? Batu tergantung. Batu ini dia tidaklah sampai ke tanah dan tidak juga naik tinggi, tapi dia punya batu itu, dia punya fisikal itu tidak sampai ke tanah, tidak melekat ke tanah. Akhirnya tergantung-gantunglah di situ, ya. Terusnya, ketika Nabi Muhammad SAW di Mi'raj kali itu, Mi'raj ini adalah tangga yang sangat elok, yang tidak pernah segala makhluk melihat tangga ini. Tidak pernah. Bukan tangga orang yang kontrik-kontrik di 13 itu, ya. Bukan. Tidak pernah tertular. Kenapa? Karena tangga ini terbuat daripada emas. Tangga ini terbuat dari emas, ya, yang dikeluarkan dari surga Firdaus. Kalau ada tangga di blok 13 dia emas, mungkin dah sampai sejam hilang sudah. Satu tangga korban digadainya di pajak gadai, terkejut pajak gadai. Ini dia kalau dapat tangga ini, Ustaz cerita tadi tangga di Mi'raj, padahal Mi'raj itu adalah tangga di surga. Jadi okey, tangga ini terdapat beberapa malaikat dalam tangga ini, ya. Setiap satu tangga, pada satu tangga itu jarak berapa? Tangga ini bukan yang kita anggap tangga yang kita sekarang ini. Kalau kita naik, dia cuma boleh kita melangkah. Tapi susunan tangga ini jaraknya satu tangga dengan satu tangga 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Jadi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW menaiki tangga ini, ya. Kemudian tangga ini bila saja Nabi Muhammad SAW menjejakkan kakinya di tangga itu, maka terus tangga itu naik, terus naik sampai ke langit, sampai ke langit yang pertama. Sebelum sampai ke langit pertama, rupa-rupanya ada lagi langit dunia tuan-tuan. Sebelum sampai ke langit pertama, ada lagi langit dunia. Ada lagi langit dunia, yang mana langit dunia ini ada air, terbuat berair, tapi air itu tidak menitik, tidak menitik sedikit pun. Jangan tuan-tuan bayangkan barangkali macam air hujan, bukan. Wallahu alam, tidak ada dalam kitab bagaimana bentuk langit dunia itu. Cuma dikata dibuat daripada air. Kemudian naiklah sampai ke langit dunia, dan sampai langit dunia ada pintu yang bernama Babul Hafazah. Langit dunia itu ada pintu bernama Babul Hafazah. Sementara malaikat yang menunggunya itu bernama Ismail, yang tidak sekali naik ke atas. Malaikat yang menjaga langit dunia ini tidak naik ke atas dan tidak turun ke bawah, melainkan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW barulah dia turun naik. Sedangkan bersama malaikat Ismail ini yang menjaga langit dunia ini 70.000 malaikat, subhanallah, sebagai orang suruhannya. Besar lagi langit dunia. Ini langit dunia. Kemudian langit yang pertama. Sekarang tadi kita berada di dunia. Sekarang saya buat tuan-tuan dan puan-puan naik ke langit. Tapi bukan yang naik itu betul lagi, langit dalam cerita. Saya ajak tuan-tuan dan puan-puan naik ke langit dalam cerita, dalam kitab ini, ya. Yaitu langit yang pertama dijadikan daripada zamrud dan permata. Langit pertama, subhanallah. Di langit pertama itu tinggallah para malaikat dan tinggallah seorang nabi, yaitu nabi itu adalah bapa kita bersama nabi itu. Semua sudah maklum kan bapak kita siapa?
Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke langit pertama, maka berkatalah malaikat di langit pertama, "Man? Siapakah itu?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Aku Jibril." Kemudian malaikat bertanya, "Siapa yang kau bawa?" Kata malaikat Jibril, "Aku bawa Muhammad." "Sudahkah dibangkitkan Muhammad ini?" Maka kata Jibril, "Ya." Maka marhaban wa ahlan ahya Allah min akhi. Kata malaikat, "Selamat datang wahai sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik makhluk." Sampai Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama, maka Nabi Muhammad SAW melihatlah seorang laki-laki yang besar, yang mana ada berlaku satu peristiwa yang aneh di bapa kita ni, Nabi Adam AS, di bapa kita ni, moyang kita ni, ada satu peristiwa yang aneh yang Nabi Muhammad SAW heran melihatnya, yaitu bila Nabi Adam AS berpaling ke kanan, Nabi Adam gembira dan tertawa. Tetapi bila Nabi Adam AS berpaling ke kiri, Nabi Adam menangis, teresa-esa. Maka hal ini ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, mahadza, apakah yang berlaku? Apakah ini?" Maka kata Jibril, "Sesungguhnya Nabi Adam AS bila ia melihat ke kanan, dia gembira dan tertawa karena melihat ramai anak cucunya yang masuk surga. Tetapi bila dia memandang ke kiri, dia menangis teresa-esa karena melihat juga anak cucu keturunannya masuk neraka." Maka dipahamlah oleh Nabi Muhammad SAW akan apa yang terjadi. Kemudian saya tidak lalu masuk ke yang kedua, ketiga, keempat, kelima untuk menyimatkan masa tuan-tuan dan perempuan kerana ceritanya panjang. Saya terus melangkah ke langit yang keenam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS pun, inilah yang kita pertama tadi, menangis ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, kenapa Musa menangis?" Dia menangis kerana dia melihat umatmu lebih ramai masuk ke surga, "Ya Muhammad." Sedangkan umat Nabi Musa sedikit yang masuk surga, "Ya Muhammad." Maka ketika itu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh. Yang dekat habis sudah ya, kurang 500 menit habis. Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, Nabi Muhammad telah bertemu satu tempat. Telah bertemu satu tempat yang agak pelik. Tapi tempat ini menyamai dengan dunia, yaitu ramainya orang, bukan orang, ramainya malaikat bertawaf di keliling tempat itu. Itu dikatakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah seperti Ka'bah manusia di atas muka bumi ini. Di Baitul Ma'mur ini sekali pusing 70.000 malaikat tawaf. Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat tawaf sekali. Bila sudah tawaf sekali, keluar, tidak masuk lagi selama-lamanya kerana ramainya malaikat itu. Begitulah berterusan ketika Nabi di Isra Mi'raj, 70.000 malaikat ini berpusing tawaf di Baitul Ma'mur, hilang, datang lagi 70.000 malaikat, hilang, datang lagi 70.000 malaikat. Begitulah sampai hari kiamat, tidak kesudahan. Betapa ramai, betapa banyaknya malaikat ini, tuan-tuan. Subhanallah. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat satu orang. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat satu orang yang sedang menyandar di Baitul Ma'mur, bersandar, macam tu Nabi bersandar. Tapi Nabi Muhammad heran, mukanya macam muka kata Nabi. Tapi muka ini tidaklah Nabi SAW kan. Tapi maksudnya ini, Nabi Muhammad dia nampak ada seorang sesusuk tubuh menyandar di Baitul Ma'mur, tapi wajahnya mirip dengan wajah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah itu?" Maka kata Jibril, "Itulah Nabi Ibrahim AS." Nabi Ibrahim ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, daripada Ismail dan terus pada Nabi Muhammad. Ismail, Adnan, masih lagi, dan seterusnya sampailah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok sirah sejarah keturunan, coba tanya dengan guru-guru kapal, selalu saya di belakang sana kalau adalah bagaimana silsilah Nabi Muhammad SAW masih disebut Adnan. Jadi bukan saya itu nama kebetulan ya, bukan. Jadi okey. Maka ketika itu bila Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi apa tadi?
Ibrahim kepada kita umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aku berpesan kepada umatmu, sampaikanlah kepada umatmu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usra bihi marra ala Ibrahim faqala man ma'ak ya Jibril qala hada Muhammad faqala lahu Ibrahim mur ummataka falyuksiru min gharisil jannah fa inna turbataha taybatun wa ardaha wasi'ah qala wa ma gharisul jannah qala la hawla wa la quwata illa billah. Artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra pernah melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika itu bertanya pada malaikat Jibril, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Ia menjawab, Muhammad. Ibrahim pun mengatakan pada Muhammad, perintahkanlah pada umatmu untuk membiasakan memperbanyak bacaan zikir yang nantinya akan menjadi tanaman syurga, tanah yang begitu subur, juga lahannya begitu luas. Nabi SAW bertanya, apa itu gharisul jannah, yakni tanaman syurga? Ia menjawab, la haula wa la quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Habis tadi. Selepas itu apa yang berlaku? Maka ketika langit ketujuh selesai, maka Nabi Muhammad meneruskan perjalanan lagi yang jauh itu ke Sidratul Muntaha. Nah, ini sebelum itu ada lagi, tapi ini cerita. Maka kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, cukup sampai di sini sahajalah perjalanan aku dengan kamu, kerana aku tidak mampu melalui Sidratul Muntaha. Dikiranya aku paksakan diriku melaluinya, maka aku akan terbakar hangus. Hanya engkau sahaja yang layak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak betapa hebatnya Nabi kita, betapa mulianya Nabi kita. Sebaik-baik makhluk, sebaik manusia, hingga malaikat Jibril pun tidak berani. Maka ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menunjukkan rupa yang sebenar, seperti mana yang saya ceritakan di awal, rupa yang sebenar. Artinya seumur hidup Nabi telah melihat malaikat Jibril 2 kali dengan rupa yang sebenar. Sebelum itu malaikat Jibril, bila dia ingin menyampaikan wahyu, dia akan menyerupa seperti manusia biasa. Tetapi ketika ini malaikat Jibril menampakkan wajah yang sebenar dengan wajah yang cantik berkilau-kilauan. Ketika malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka datanglah malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, adakah makhluk yang lebih cantik daripada aku? Kata malaikat Jibril, adakah? Sebab sayap malaikat Jibril itu cantik berkilau-kilauan seperti pelangi, seperti mutiara, seperti kaca yang cantik berkilau-kilauan, macam-macam sayap malaikat Jibril. Sayap malaikat Jibril jangan bayangkan macam burung, ya, burung lang, bukan. Itu bukan. Sayapnya seperti intan berlian berkilau-kilau, bercahaya-cahaya, berpelangi-pelangi, macam-macam. Hingga kata Jibril, ya Allah, adakah lagi makhluk yang lebih cantik daripada aku ketika itu? Maka kata Allah, tidak ada Jibril, engkau makhluk yang lebih cantik ketika itu. Maka sampailah Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Maka Allah telah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah menunaikan sembahyang 1 hari 1 malam 50 waktu. Ini kita cerita, ya. Nabi Muhammad telah diperintahkan, wahai Muhammad, engkau telah diperintahkan sembahyang sehari semalam bersama umatmu 50 waktu. Nabi Muhammad pun turun menerima perintah itu, turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Yang berkata, ya Muhammad, apakah yang Allah perintahkan kepada engkau ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Allah telah perintahkan kepada sembahyang sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, engkau kembalilah bertemu dengan Tuhan, minta kurangkanlah, kerana umatmu tidak mampu menunaikan sembahyang sebanyak 50 waktu sehari semalam. Sedangkan umatku yang tetap, yang bodybuilder, yang boleh membuat piramid pun tidak mampu, apatah lagi umatmu yang kecil, yang halus. Tentu. Maka akhirnya Nabi Muhammad pun jumpa dengan Allah. Ini cerita
Begitulah berulang-ulang sampai ke 5 waktu. Maka ketika Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, kata Nabi Musa, berapakah waktu sembahyang yang telah diberikan kepadamu ya Muhammad? Sesungguhnya ya Nabi Musa, Allah SWT memberikan aku sehari semalam perintahnya akan sembahyang 5 waktu. Tetapi 5 waktu itu pahalanya menyamai sembahyang 50 waktu. Lantas kata Nabi Musa, ya Muhammad, engkau minta lagi lah kepada Allah, tidak kurangkan. Engkau minta lagi lah, karena aku yakin, kata Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Maka Nabi Muhammad kata, ya Nabi Allah Musa, bukan Musa ini, Nabi Musa ini masjid contoh. Jadi kan dia menyambut. Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya aku telah malu dengan Nabi, aku malu dengan Allah, malu aku dengan Allah, minta baik-baik. Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan menciptakan seluruh alam ini. Maka Nabi Muhammad malu dengan Allah. Ya Musa, aku malu, ya Musa, aku malu. Maka turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi yang habis dah. Turun ke jumpa, teruslah dari ke bumi dengan merasa gembira. Nabi Muhammad cuma dimi'rajkan, Isra mi'rajkan cuma satu malam, yaitu daripada lepas Isya sebelum subuh. Hingga kan tempat tidur Nabi itu masih panas lagi. Maka Nabi gembira. Nabi nak sampaikan peristiwa yang begini istimewa, perjalanan yang jauh begini kepada umat-umatnya. Nabi gembira. Maka ketika didengar oleh Abu Jahal, sebelum ini Abu Jahal, bila nampak Nabi Muhammad, maka Abu Jahal tidak membenarkan Nabi Muhammad berceramah macam malam ini. Macam ini, ya Muhammad, kau tidak berceramah, contoh macam malam ini. Tetapi ketika Abu Jahal mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Jahal pula yang memanggil Nabi Muhammad berceramah, membawa keselamatan kembali. Apa tujuannya? Kerana tujuannya supaya orang nampak, oh betul-betul Nabi Muhammad ini gila. Mana ada orang boleh naik satu malam saya ke langit dengan cerita dongeng palsu gini? Mana ada? Sebab zaman itu tidak ada lagi kapal terbang, kapal sekolah, tidak ada. Kendaraan yang paling laju pun adalah kuda. Jadi tiba-tiba Nabi Muhammad naik ke langit. Ini masihlah penipu besar, pembohong besar, ahli sihir. Maka Abu Jahal buat satu pentas yang cantik, panggil orang semua. Abu Jahal pula campaign. Mari, sebelum itu Abu Jahal yang menentang Nabi, tetapi kali dia campaign. Kenapa? Dia kata, ya Muhammad, ceritakanlah pengalaman kamu. Maka ketika Nabi Muhammad ceritakan pengalamannya, berguling-guling Abu Jahal ketawa dengan yang lain-lain. Hingga kan ada di kalangan sahabat yang dulu sudah Islam hampir murtad karena macam tidak percaya dengan janji Nabi, tidak mau diangkal daripada Islam sampai sumur di langit yang jauh, tidak masuk akal ketika itu. Maka ada di kalangan sahabat bertanya, siapa lagi sahabat Nabi yang ada di masjid ini, di tempat ini yang tidak hadir, siapa? Maka ada yang berkata, sahabat, sesungguhnya ada satu sahabat lagi yang hadir. Lalu sahabat lagi yang hadir, siapa di masjid ini? Sahabat itu kata Nabi, kata sahabat lain adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tidak hadir. Maka datang rombongan sahabat, ya Abu Bakar, sesungguhnya Muhammad telah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Apakah kau percayanya Abu Bakar? Percaya? Apa kata Abu Bakar? Dia kata, ya sahabat-sahabatku sekalian, andai kata ada cerita yang lebih tidak logik, yang lebih teruk daripada ini pun aku percaya. Apakah setakat Isra dan Mi'raj aku tidak percaya? Maka yang pertama sekali percaya peristiwa ini adalah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sebab digelarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan apa yang disebut. Maka bertambah ketika itu bertambah kuat kembali iman-iman sahabat yang hampir murtad. Bahkan ada juga yang keluar, bahkan ada yang munafik yang tidak percaya langsung dengan peristiwa ini. Maka inilah sebab Abu Jahal memanggil Nabi untuk menceritakan cerita ini. Maka Abu Jahal menganggap ini adalah cerita palsu, cerita dongeng. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, malam ini apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan ini bukanlah cerita dongeng. Ya, saya harap tuan-tuan tidaklah seperti orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi. Semua beriman, Allah beriman, semua beriman pada cerita. Kerana cerita ini disebut dalam Al-Quran seperti mana yang disebut tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Dalam surah Al-Isra ayat 1. Tuan-tuan balik baca. Mudah-mudahan
semua yang hadir pada bulan ini dapat manfaat, dapat ilmu dan kita amalkan bersama. Ya, perintah sembahyang 5 waktu sehari semalam itu telah dilakukan, dan ketika ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini belum berlaku sebelum hijrah. Ini sebelum hijrah ya. Ketika itu sebelum Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, belum ada lagi perintah sembahyang, belum ada. Karena Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun sahaja, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku di Mekah. Selepas inilah Nabi Muhammad SAW berhijrah dengan para sahabatnya ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sebagai itu cerita secara ringkas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Moga-moga kita dapat manfaat bersama. Moga-moga kita dapat inti-panti daripada ceramah ini ya. Jadi yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan salah itu datang dari kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersinggung perasaan tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Wa qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum